Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Indraprasta PGRI Jakarta yang sedang melaksanakan tugas akhir di semester 2 ini dari manajemen BK, yaitu tentang mewawancarai profesi guru BK yang ada di sekolah. Sebelum itu, mari kita perkenalan terlebih dahulu. Saya Huska Fauzi Yasmin. Saya Anjani Darmayani. Kami dari kelas R2A Bimbingan dan Konseling. Untuk Ibu sendiri boleh perkenalan? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Fatmawati, SPD, alhamdulillah alumni juga dari Universitas Indraprasta PGRI. Alhamdulillah pada saat ini saya mengemban tugas di SMK Tirtajaya. Baik, untuk selanjutnya mari kita langsung ke pertanyaan yang pertama. Bagaimana sih cara Ibu sebagai guru BK melakukan POAK itu kan planning, organizing, actuating, dan controlling. Nah, bagaimana cara Ibu melakukan planning atau perencanaan di sekolah sebagai guru BK? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pada saat program pembelajaran memasuki awal tahun ajaran baru, biasanya yang kita laksanakan itu adalah planning dulu ya, perencanaan dulu, karena memang biasanya guru bimbingan konseling itu berbeda dengan guru bidang studi yang lainnya, yang mana kalau guru bidang studi yang lainnya itu biasanya acuannya pada kurikulum. Nah, tapi kalau bimbingan konseling di sini biasanya kita mengacu pada perencanaan, yang mana perencanaan itu nanti akan kita tindak lanjuti pada pelayanan ke setiap siswa. Perencanaannya itu biasanya pertama kali yang kita lakukan adalah penyebaran angket terlebih dahulu, dan biasanya kita menggunakan AKPD. AKPD itu adalah angket kebutuhan peserta didik, yang mana nanti di situ akan tergambar dan terlihat sampai sejauh mana bidang bimbingan yang akan kita berikan secara intensif kepada anak-anak, kemudian juga dengan bidang layanan apa yang akan kita berikan juga. Seperti itu biasanya kita di awal setiap tahun itu penyebaran angket, kemudian kita olah, lalu kita jadikan sebagai acuan dalam pelaksanaan pembelajaran di bimbingan konseling, seperti itu. Kemudian selanjutnya untuk organizing, yaitu organisasi. Bagaimana sih Bu untuk melaksanakan pembagian tugasnya agar bisa bekerja sama kepada siswa atau guru-guru lain? Biasanya kalau organizing itu kita bekerja sama pastinya, karena dalam satu sekolah itu antara satu dengan yang lainnya, antara guru bidang studi, antara wali kelas maupun kepala sekolah sekalipun, itu kita ada koordinasi dan bekerja samanya untuk menjalankan perencanaan program pembelajaran kita. Di antaranya misalkan di sini alhamdulillah kita bisa ada guru bimbingan konseling itu bukan cuma saya, tapi ada satu lagi guru bimbingan konseling, yang mana di situ kita bisa berkolaborasi pembagian tugasnya. Misalkan karena kan ideal dari pelayanan siswa, satu guru BK itu adalah melayani siswa 150 siswa. Nah, oleh karena itu kita bisa membagi tugas-tugasnya antara guru BK yang satu dengan guru BK yang dengan saya, seperti itu.
Contohnya di kelas 10 itu bisa ditangani oleh guru BK yang satunya. Sementara kayak saya memegang kelas 11 dan kelas 12 seperti itu untuk antara bekerja sama guru BK yang satu dengan yang lainnya. Kemudian dengan wali kelas, biasanya bagaimana sistem bekerja sama kita dalam setiap minggu kita upayakan untuk menjalin komunikasi dengan setiap walasnya, karena biasanya walas itu yang lebih banyak mengetahui perkembangan anak-anak. Nah, biasanya ketika dapat anak-anak yang menghadapi permasalahan dan sudah ditindaklanjuti oleh wali kelasnya, kemudian wali kelasnya membutuhkan kita untuk bisa membantunya, barulah kita ikut membantu dalam penanganan permasalahan siswa di setiap kelasnya. Begitu kalau untuk bekerja sama dengan wali kelas. Kemudian ketika bekerja sama dengan guru bidang studi, biasanya kita menanyakan sampai sejauh mana ketuntasan pembelajaran mereka. Seperti itu. Ketika ada ketidaktuntasan pembelajaran mereka, biasanya langsung kita tindak lanjuti dengan cara memanggil siswa tersebut, diberikan layanan konseling secara individu, mengalami permasalahan di bidang mana sehingga mereka tidak bisa menyelesaikan dan menuntaskan pembelajarannya. Seperti itu. Kalau untuk dengan kepala sekolah dan struktural sekolah itu biasanya kita dalam setiap minggu atau minimal dalam 1 bulan itu kita mengadakan evaluasi mengenai perkembangan siswa dan permasalahan-permasalahan siswa atau apa saja yang akan kita selesaikan permasalahannya, bekerja samanya seperti itu. Dalam setiap bulan kita evaluasi. Begitu mungkin untuk kerjasama antara satu dengan yang lainnya. Lalu gimana cara ibu melakukan aktuati atau pelaksanaan kepada semua siswa? Ya, kalau plan atau action kita itu biasanya tadi kan kita sudah di awal itu memberikan asesmen atau penyebaran angket ke siswa, yang mana di situ kita mengetahui sampai sejauh mana yang perlu ditindaklanjuti, entah itu di bidang pribadinya, di bidang sosialnya, keluarga, dan yang lainnya. Biasanya ketika tergambar di satu grafik permasalahan siswa, maka kita akan tindak lanjutinya pertama dengan melaksanakan kalau lebih dari 50% biasanya kita laksanakan secara klasikal, materi pemahaman apa yang memang mereka belum paham itu. Kemudian yang kedua, ketika secara bidang pribadi biasanya kita memberikan pelayanan secara konseling individu. Dalam setiap harinya itu kita mengupayakan memberikan layanan terhadap mereka. Biasanya saya memberikan layanan terhadap mereka itu antara 5-10 orang dalam setiap harinya. Jadi kita upayakan untuk selalu bisa memberikan layanan terhadap mereka, baik secara konseling individunya, baik secara konseling kelompoknya. Begitu juga misalkan ketika kita lihat ada beberapa permasalahan yang perlu ditindaklanjuti di sebagian siswa, berarti kita akan memberikan layanan secara kelompok, secara konseling kelompoknya, secara bimbingan kelompoknya, seperti itu. Kemudian ada lagi misalkan di permasalahan keluarga. Biasanya ketika di permasalahan keluarga, selain anaknya kita pertama kita lakukan secara konseling individu dulu, lalu mediasi dengan orang tua. Biasanya orang tua kita panggil ke sekolah untuk bisa menyelesaikan permasalahan yang ada di dalam siswa tersebut. Lalu kita hadirkan antara siswa dan orang tua. Insya Allah permasalahan-permasalahan itu akan terselesaikan ketika kita mediasi antara orang tua dengan siswa. Gitu. Untuk selanjutnya yaitu kontrolnya atau pengawasan. Bagaimana cara ibu sendiri untuk melakukan tindakan nih
kepada siswa atau siswi yang bermasalah. Ya, karena kan pastinya ya, ketika kita melaksanakan konseling itu biasanya tidak kita lepas begitu saja. Dalam artian tidak kita pantau. Jelas sekali ketika mereka sudah kita berikan layanan baik secara konseling individu maupun layanan secara konseling kelompok, pastinya melihat perkembangan mereka itu dengan cara pengawasan gitu, dengan cara pembinaan secara berkelanjutan. Ketika dalam 1 hari 2 hari ada perubahan dalam diri mereka, berarti sudah membaik di dalam diri mereka. Tetapi bukan serta-merta dalam 1-2 hari itu baiknya mereka lantas tidak kita pantau gitu. Jadi selamanya ketika mereka sudah pernah masuk ke kami ya, ke ruangan ini, berarti secara otomatis mereka sedang dalam pemantauan kita. Walaupun kita. dia sudah maksudnya udah jadi yang baik, tetap betul jadi sekali. pengawasan. Betul sekali, karena kan yang namanya anak-anak ya, terkadang baik sesaat tiba-tiba begitu lagi. Nah, itulah butuhnya yang namanya pendekatan terhadap mereka setiap harinya, seperti itu. Terus yang kedua ada pasti kan sebagai guru BK ada kendala tuh Bu yang ditemui. Apa sih tuh Bu kendala yang ditemui sebagai guru BK? Banyak. Banyak ya kendala-kendala yang kita temukan di sekolah ini gitu. Makanya seru kalau jadi guru BK itu kan. Seru jadi guru BK mah gitu. Kenapa? Karena kita banyak mengalami dinamika kehidupan ya. Terutama ya pembelajaran juga buat kita. Dari kehidupan siswa kita bisa banyak belajar gitu. Banyak sekali kendalanya, diantaranya kurang motivasi belajar misalkan. Banyak apa yang menyebabkan mereka kurang motivasi dalam belajar, itu kan kendalanya banyak. Apa diantaranya? Contoh seperti kurangnya ekonomi, itu juga sama membuat kadang mereka kurang motivasi belajar. Ada keinginan belajar tapi semangat belajarnya, tapi tiba-tiba ketika ikut ujian harus bayar ini itu tidak tercapai, tidak terbayarkan, akhirnya ngedon. Kemudian juga dari individu itu sendiri, dari pribadinya kendalanya misalkan apa, yaitu kurang semangat dalam belajarnya. Kurang semangat dalam belajarnya apa? Misalkan membuat diri dia misalkan itu kurang nyaman di sekolah, kurang nyaman dengan lingkungan temennya, itu kan bisa menjadikan kendala atau kurang motivasi mereka dalam belajar. Dan cara mengatasinya itu seperti apa kendala? Kalau cara mengatasinya, ya itu tadi, pertama kita kan berkoordinasi, bekerja sama dengan walas, tiap walas. Satu itu, kemudian kita bekerja sama dengan guru bidang studi. Kemudian ini ya, terutama dua ini, ketika kita mendapatkan permasalahan-permasalahan yang terjadi pada anak-anak kita, itu bisa kita tindak lanjuti secara langsung, entah itu dengan pemanggilan siswa, kita berikan layanan konseling secara individu, kemudian kita berikan motivasi ke anak itu, lalu kita telusuri, analisis apa sih penyebab yang mereka alami saat ini sehingga menjadikan kendala mereka dalam belajar. Itu proses-proses seperti itu sudah dilaksanakan ya, sudah dilalui seperti itu. Tapi alhamdulillah ketika kita berjalan sesuai prosedur, sesuai dengan alur yang memang kita jalankan, alhamdulillah anak itu mengalami banyak perubahan. Yang terakhir nih Bu, kesan-kesan Ibu selama mengajar jadi guru BK itu? Enak. Enak banget. Ya gimana kitanya ya, sebenarnya setiap pekerjaan itu ketika kita menjalaninya dengan hati yang ikhlas ya, dengan hati yang ikhlas, hati yang senang, kita bawa enjoy, kita bawa happy, masalah yang akan berhadapan dengan kita itu akan terasa mudah kita jalaninya, mudah kita selesaikannya gitu. Yang penting kitanya dulu
bagaimana cara kita menjalani profesi kita, gitu, dengan hati yang senangkah, dengan enjoykah kita menjalani profesi kita atau tidak. Biasanya kalau kita tidak enjoy dengan profesi kita akan merasa terbebani, gitu kan ya. Tapi kalau kita menjalani dengan hati yang senang, dengan hati yang ikhlas, anak-anak itu merupakan adalah anak-anak kita yang jadi satu ibu bilang tadi, pembelajaran, dinamika kehidupan buat kita juga. Nah, sehingga kita setiap menghadapi permasalahan dengan mereka, karena kita bawanya enjoy, senang aja, nggak kita buat beban, gitu. Makanya ibu senang ngajar jadi guru BK, gitu. Mungkin opini-opini orang di luar sana guru BK adalah guru banyak masalah. Iya, mungkin Galak kita gitu suka ya, Bu. dibilang Gitu nih ya. guru BK tuh kayaknya tuh suka ngurusin banget sih gitu. Iya, guru yang galak gitu ya. Nah, itulah guru yang galak, guru yang ini, itu harus kita ubah opini-opini seperti itu terhadap siswa, terhadap anak, bahwasanya guru BK itu bukanlah polisi sekolah, bukanlah guru yang suka menghukum, tapi guru BK itu adalah sahabat mereka. Nah, itu yang harusnya kita ubah, opini-opini seperti itu terhadap mereka, gitu. Sehingga ketika mereka masuk ke ruangan kita pun nggak ada rasa ketakutan, Santai aja. santai, gitu. Makanya ketika mereka ibu panggil kemari pun, ibu sering kali ya, pertama prolog yang ibu berikan ke anak-anak adalah, kamu gak usah takut dengan ibu cuma mengajak ngobrol kalian, gitu. Ibu cuma ingin membuka opini, pemahaman, seperti itu. Jadi ibu bukan menghukum kalian. Yang datang ke guru BK itu bukan anak-anak yang bermasalah saja. Jadi gitu. Jadi kita berikan wacana-wacana seperti itu, sehingga ketika mereka datang ke kita pun dengan hati yang senang. Alhamdulillah ya, anak-anak di sini dekat dengan ibu. Anak-anak sini welcome dengan kita, bahkan mereka sering curhat, baik lewat telepon, baik datang secara pribadi langsung ke ruangan seperti itu. Baik, kalau gitu terima kasih Ibu sudah menjawab semua pertanyaan dari kami. Kalau gitu, Maaf ya. iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.